Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan part 2 video lanjutan yang kemarin ya teman-teman, yaitu kasusnya HP tidak mau ngecas saat layarnya mati, bahkan HP-nya ikut mati, tapi setelah dicabut charger HP nyala kembali. Dan ternyata setelah kita cek, kerusakan ada di flexible charger, maka kita akan menggantinya saja. Kita tes saat kondisi iPhone ini mati, dicas tidak mau ngangkat sama sekali, namun setelah dilepas kabelnya langsung restart dengan sendirinya. Namun ketika HP ini menyala ya di charger, itu normal, yang penting layarnya tidak mati. Baik, selanjutnya akan langsung kita eksekusi. Langkah pertama, kita lepaskan dulu soket baterai supaya lebih aman. Yang kedua, kita lepaskan soket LCD, ada dua, LCD dan touchscreen. Kemudian yang ketiga, soket untuk speaker atas ya. Nah, yang ini sepertinya LCD ini bukan ori ya teman-teman. Sekarang apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama, kita coba lepaskan soketnya dulu. Nah, ini yang paling ujung. Kemudian di sini saya akan mencoba tidak melepaskan baterai ya, karena harus mengangkat dibantu cairan thinner. Yang pertama, untuk bautnya dari ujung dulu kita lepas dengan menggunakan obeng plus ya. Berarti ini obeng yang ketiga. Untuk yang bagian luar tadi obeng yang mata 5, kemudian yang penutup kalengnya itu tipe Y atau mata 3 ya. Nah, ini yang plus. Bahkan nanti ada juga yang untuk obeng minnya. Nah, di sini baut tipe Y, jadi obengnya harus ganti ya teman-teman. Berarti untuk membongkar iPhone XS ini harus ada 4 obeng. Luar biasa ya. Oh ya teman-teman, ada tips dari saya. Saat meletakkan baut-bautnya, diusahakan ditaruh sesuai dengan posisinya, jangan sampai tertukar, karena bautnya sangat banyak dan berbeda-beda, supaya nanti tidak pening saat pemasangan. Jadi usahakan kita urutkan ya sesuai dengan posisinya. Oke, sudah kita lepaskan. Ini bagian buzzernya. Kemudian di sini ada soket vibrator sepertinya ini. Kita lepaskan juga. Untuk selanjutnya, nah ini ada baut yang harus pakai obeng min ya. Modelnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini harus tipis sekali, dan kebetulan saya obengnya belum ada. Saya hanya menggunakan alat seperti ini, dan ini bisa digunakan ya teman-teman. Namun harus sabar sekali karena kurang presisi, karena terlalu lebar ya. Namun masih bisa diputar sedikit-sedikit. Nah, ini dengan yang lebih rata ujungnya. Baut yang model seperti ini ada 3 macam, dan setelah saya lihat-lihat di sini beda. Untuk yang satu ini ya, dia lebih pendek. Nah, maka penempatannya nanti jangan sampai tertukar, karena tidak akan presisi nanti ya, malah bisa merusak si dudukan baut. Kemudian kita lepaskan untuk fleksibelnya.
Nah, di sini untuk di bagian mixnya ada perkatnya ya, jadi harus sabar. Di sini ada penahan untuk mixnya ya, jadi kita sekalian pisahkan karena nanti harus ditempelkan ke fleksibel yang baru. Untuk harga fleksibel ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, sekitar 45.000. Bagi yang penasaran videonya silahkan dicek di kolom deskripsi ya. Untuk jasanya, nah ini beragam tentunya tergantung wilayah dan si teknis itu sendiri ya. Beragam mulai dari 250.000 sampai 600.000 ya. Pertanyaannya lah, kok jauh sekali jasa dengan modalnya? Nah, disitulah menunjukkan ilmu itu sangat mahal ya teman-teman. Dan bisa dilihat kerumitan HP iPhone hanya mengganti fleksibel harus berjuang keras. Belum lagi ada resiko human error saat pelepasan atau pemasangan LCD ya. Sekarang kita fokus di bagian mesin. Yang bawah sudah selesai, tinggal kita mengangkat mesin. Namun harus kita perhatikan masih banyak baut di situ, terutama kaleng penutup kamera. Ini juga harus diangkat. Ada baut plus di situ. Soket-soket kamera kita lepaskan terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, videonya saya percepat karena durasinya sangat panjang. Yang penting secara garis besar sudah tahu tahapannya. Nah, di sini ada baut min juga, ini harus dilepas untuk mengangkat mesinnya. Namun di sini akan saya angkat sebagian saja. Yang penting si fleksibel bisa dilepas. Nah, ini kameranya jangan lupa dilepas ya, karena sangat mengganggu. Semua soket jangan lupa dilepaskan. Selanjutnya slot SIM jangan lupa dilepas ya teman-teman. Kalau ini nggak dilepas, mesin nggak bisa diangkat. Kalau kita lepas semua mesin itu bisa saja, namun harus mengangkat juga bagian untuk kamera depan atau Face ID. Nah, ini sudah cukup segini saja. Akan kita paksa angkat untuk fleksibel yang di bawah mesin karena ada perekatnya di situ ya. Oke, sudah lepas teman-teman. Sekarang kita pasangkan fleksibel yang baru. Jangan lupa untuk perekatnya atau lapisan double tipnya dilepas terlebih dahulu. Nah, ini tinggal diikutin aja posisinya ya, sepresisi mungkin. Selanjutnya kita pasang baut yang paling dalam terlebih dahulu untuk menguatkan si port chargernya. Untuk fleksibelnya kita masukkan di bawah mesin. Nah, ini ada perekatnya juga, kita cabut lapisannya supaya bisa nempel di bodi yang bawah sambil ditekan-tekan. Selanjutnya kita presisikan mesinnya. Untuk soket-soket yang terhubung ke mesin jangan sampai terlipat ada di bawah, jadi harus kita angkat supaya bisa presisi lagi ya. Nah, selanjutnya kita pasang baut lagi untuk bagian mesinnya. Ingat, jangan sampai salah posisi baut, jadi harus sesuai dengan ukurannya ya. Karena di sini ada 3 macam baut, bahkan 4 sama yang di bodi luar. Bahkan dalam satu macam ada yang
ukurannya tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, jadi harus teliti. Makanya dari awal saat meletakkan baut juga harus berurutan ya, biar kita tidak keliru saat pemasangan. Jangan lupa kaleng penutup kameranya kita pasangkan ulang supaya kamera tidak bergerak ya. Bautnya ada 2. Nah, kita fokus lagi ke area bawah. Di sini ada dudukan untuk mix itu ya. Tinggal dipasangkan mengikuti lekukannya supaya mixnya itu tidak goyang. Nah, ini juga ada penguncinya. Nah, di sini untuk baut yang min kita pasangkan. Nah, ini agak susah ya karena memang besar kepalanya, dia harus sabar. Untuk teman-teman yang pemula yang pengen tahu cara melepas LCD-nya, itu ada di video part 1-nya ya. Karena di video ini LCD kondisinya sudah terlepas. Oke, untuk selanjutnya kita pasangkan terlebih dahulu untuk vibratornya ya. Karena ini ada soket yang harus dihubungkan, baru setelah itu speaker buzzer. Nah, jangan lupa juga baut-bautnya untuk dipasangkan ulang, termasuk kaleng-kaleng pengunci yang kecil-kecil itu juga harus terpasang kembali. Kemudian yang panjang ini dipasang juga. Oke, sudah hampir selesai ya teman-teman perjuangan kita. Slot SIM-nya dipasang kembali. Terakhir kita pasangkan LCD-nya kembali. Soketnya ada 3 macam. Kita tes dan alhamdulillah mantap jiwa. Nah, ini kaleng penutup soket atau pengunci soket, ada 5 baut ya. Alhamdulillah bautnya habis ya teman-teman, tidak lebih dan tidak kurang. Kita rapatkan kembali untuk LCD-nya, ditekan-tekan pinggirnya tanpa perekat lagi karena sudah ada bawaan dan ini sudah aman. Karena terakhir akan kita kunci dengan 2 baut. Nah, ini untuk mengunci layar supaya tidak lepas ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Berusahalah jujur, karena dengan jujur akan banyak sekali kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.